Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Waalaikumsalam. Imam, kemarin itu saya lagi di Parir lihat TV itu tentang bagaimana Guru Supriyani itu akhirnya bebas dari segala tuntutan. Tidak sesuai dengan tuntutan jaksa, ya bebas, tapi masih ada embel-embel. Artinya dia ini terbukti melakukan kesalahan pemukulan itu walaupun dalam rangka pendidikan, itu kan tidak benar. Jadi oleh karena itu menurut saya, andaikan ya kasus ini tidak viral, tidak semua kontroversial itu tertuju ke situ, saya yakin ya Pak Prof. Imam ya akan dihukum itu. Karena tidak ada yang tahu, ya, pengadilannya seperti itu, jaksanya seperti itu, apalagi polisinya menggebu-gebu, walaupun mungkin pengacaranya hebat ya, tetapi kalau tidak viral, lah akhirnya ada adigum namanya no viral, no justice. Lah menurut jenengan seharusnya gimana kontrol sosial ini, Prof. Imam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kehidupan ini Mas Habib memang ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, ada laki-laki, ada wanita, ada selalu berdua kayak gini. Ada baik, ada buruk, ada adil, ada khianat, tidak adil. Itu mesti ada seperti itu sebetulnya dalam kehidupan. Nah, bagaimana memahami ini? Sebetulnya hal seperti itu ada di semua zaman. Jadi bukan hal yang akhir-akhir ini saja Mas Habib. Ya. Tapi itu sudah lama sebetulnya. Kalau kita mempelajari ya kehidupan Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman itu kan lewat Nabi Sulaiman kan ditampakkan bagaimana membuat keadilan ya. Dari ayahnya namanya Nabi Daud ya, putranya Nabi Sulaiman itu kisah-kisah tentang peradilan itu selalu ditampakkan. Maka artinya sebetulnya iya di dalam apa namanya ya kisah-kisah yang terkait dengan Nabi. Itu apa artinya? Artinya memang problem-problem seperti itu ada sejak zaman dulu Mas Habib. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana sebetulnya hidup yang lalu bisa adil, bisa jujur, macam-macam itu. Itulah agama Mas Habib. Agama itu sebetulnya memberitahu pada kita bahwa pada diri setiap orang, itu ada potensi-potensi kekafiran dan ada potensi-potensi keimanan Mas Habib. Dua hal itu yang harus ada di. Nah, masing-masing itu punya ciri, punya punya sifat ya. Kalau iman itu sifatnya sidik, amanah, tablik dan fatonah. Sidik itu benar ya. Lalu amanah itu terpercaya. Lalu tablik gitu kan. Menyampaikan yang benar, tentu yang benar itu dari Allah dan Rasul. Lalu patonah itu cerdas itu kan, cerdas dan bijaksana itu patonah. Nah ini ada pada setiap orang Mas Habib. Apapun agamanya, apapun bangsanya, apapun sukunya. Jangan dikira yang punya sifat-sifat ini hanya kita aja. Sedangkan orang yang di luar sana tidak punya itu. Punya, potensi itu punya. Ketika Mas Habib pergi ke Amerika, orang baik kan banyak kan? Iya. Orang baik itu kan ada di mana-mana. Memang setiap manusia itu punya potensi sifat itu gitu loh. Tapi pada setiap orang juga ada sifat-sifat kekafiran. Nah, itulah sifat-sifat kekafiran ini yang juga punya sifat. Kalau tadi sidik, amanah, tabligh, fatonah, kekafiran itu hawa, nafsu, dunia, setan. Itu selalu ada di sini nih. Karena itu sebenarnya lewat agama ini yang seharusnya ada pada setiap orang, diikuti setiap orang,
maka mereka akan memilih sifat-sifat keimanan itu yang menjadikan dirinya itu menjadi mulia, dirinya itu akan menjadi baik kan gitu kan, dirinya menjadi selamat. Kan begitu Mas Habib. Hanya ajakan-ajakan yang hitam ini loh, yang kekafiran ini loh. Ini sering kali lalu kemudian menjadikan manusia itu mendominan. Makanya dalam kehidupan beragama itu hendaknya keimanan memimpin kekafirannya itu. Memimpin hawa nafsu dunia setan. Jangan sampai sifat hawa nafsu dunia setan memimpin imannya. Agama itu ingin menjadikan setiap orang dirinya itu dipimpin oleh keimanannya, dipimpin oleh yang dominan itu adalah sidik, amanah, tablek, dan patonah. Hanya lalu di dalam dunia yang modern kayak begini, pengaruhnya begitu luas kayak begini Mas Habib, maka untuk menjadikan imannya memimpin hawa nafsu itu berat. Yang terjadi justru sebaliknya, sifat-sifat kekafiran memimpin imannya. Apalagi punya kekuasaan. Maka lalu kontrol sosial gitu loh. Penting. Kontrol sosial itu menjadi penting gitu loh. Kontrol sosial menjadi bentuk medsos. Kontrol sosial itu menjadi penting untuk saling kita itu mengingatkan agar setiap orang itu lebih mendominasi imannya daripada kekafirannya ini. Kasus-kasus seperti itu yang terjadi di mana-mana. Nah, mungkin Mas Habib bertanya, kalau itu ada di lembaga pendidikan seharusnya kan itu kan, apalagi lembaga pendidikan agama seharusnya kan sudah bagus. Tidak begitu Mas Habib. Justru walaupun itu ada di dunia pendidikan yang sehari, di dunia sekolah-sekolah agama, justru itu yang namanya hawa nafsu dunia setan juga enggak bisa dihilangkan, itu enggak bisa gitu kan. Dan itu pentingnya saling mengingatkan. Itulah pentingnya saling musyawarah, saling mengingatkan atas kesabaran dan iya seperti itu. Pentingnya netizen kan seperti itu. Ya. Kalau enggak ya udah enggak karu-karuan. Enggak karu-karuan jadinya itu, apalagi sekarang ini orang kan semakin sifat-sifat kekufurannya itu yang mendominasi, kafirannya mendominasi pada dirinya masing-masing. Jadi sebetulnya dua sifat sekaligus itu selalu ada pada diri setiap orang. Cuman mana yang dominan? Mana yang dominan? Supaya dominan yang baik diingatkan oleh. Diingatkan. Lalu kemudian kalau konsep Islam supaya selalu menjalin komunikasi dengan orang yang paling baik. Orang yang paling baik itu kalau beragama, kalau Islam itu ya Rasulullah itu. Makanya ada perintah supaya selalu kita ini menjalin komunikasi. Bahasa agama itu bersolawat. Ada innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Bahwa Allah dan malaikat selalu menjalin komunikasi. Komunikasi tentu bukan komunikasi seperti saya sama Habib, tapi adalah komunikasi nur ala nur istilahnya itu. Maka lalu mukmin itu kan supaya juga berkomunikasi. Ini kan solusi yang paling bagus ya. Kalau kepingin dibuat contoh yang paling rendah, itu kan. Kalau kepingin bisa bahasa Inggris ya kumpullah dengan orang yang bahasa Inggris. Kalau kepingin bahasa Arab ya kumpullah dengan orang-orang yang bisa berbahasa Arab kan itu. Kalau kepingin kaya ya kumpullah kamu dengan orang-orang kaya. Kalau kepingin jadi pelukis yang ulung ya kumpullah dengan orang-orang pelukis yang ulung. Kalau kepingin menjadi manusia sempurna kan itu jadinya. Maka ya kamu supaya komunikasi terus dengan orang yang sempurna itu. Orang yang sempurna itu apa? Dalam konteks agama adalah Rasulullah Muhammad SAW. Lah beliau sudah wafat, lalu gimana? Nah yang wafat itu adalah tubuhnya, tapi ruhaninya tidak pernah wafat. Karena itulah maka disuruh selalu untuk berkomunikasi itu. Nah karena itu maka sebetulnya
kasus-kasus seperti yang ditunjukkan Mas Habib itu selalu tumbuh, berkembang, dan juga ada di mana-mana. Nah, selama kita masih hidup, masih ada yang hitam, ada yang putih, ada siang, ada yang malam, ada yang gelap, ada yang terang, ada yang kafir, ada yang iman, gitu loh. Mengerikan, Prof. Imam. Jadi maaf ya, guru-guru lain itu menjadi takut itu untuk berbuat sesuatu itu. Seperti Guru Supriyani itu kan satu kasus yang sebenarnya maaf ya, tidak ada fakta hukumnya. Tapi gara-gara nafsu nafsu untuk menjatuhkan orang. Cara takutnya itu begini, jangan lalu kemudian takut, lalu kemudian tidak mau jadi guru. Tapi sepanjang orang itu masih menggunakan sifat-sifat keimanannya, ialah sidik, amanah, tablek, dan patona itu, Mas. Nanti akan ditolong oleh Allah dan Rasul sebetulnya. Mudah-mudahan guru-guru di sana, Prof. Imam, jadi jangan takut. Ya, tidak boleh takut. Memang ada kasus kita menghadapi manusia, yang manusia itu sifatnya ya seperti itu. Mendidik itu adalah mendidik manusia, yang manusia itu sifatnya seperti itu. Kalau anaknya juga itu punya ibunya juga pun manusia, bapaknya juga manusia seperti itu adalah resiko yang harus dihadapi, tapi kita tetap berpegang kepada keimanan kita. Wong kita sendiri juga punya potensi seperti itu. Itu kalau menurut saya. Terima kasih Mas Habib. Salam.